Hantu setan pesugihan, makhluk halus gentayangan yang suka mencuri uang. Pasti banyak yang belum tahu, bahwa ternyata ada jenis pohon tertentu, yang apabila ditanam di depan rumah, maka pohon tersebut dapat mengundang hantu pesugihan untuk datang. Pohon yang dipercaya, sangat disukai oleh hantu pencuri uang. Pohon yang apabila ditanam di depan rumah, maka pemiliknya akan sering kehilangan. Pohon yang apabila ditanam di depan rumah, maka dipercaya rezekinya akan hilang, diambil oleh orang yang melihara hantu pesugihan. Mengapa ada makhluk halus, yang dipercaya menyukai pohon tertentu, padahal pohon tanaman adalah ciptaan Tuhan? Jawabnya adalah, makhluk gaib atau makhluk halus juga ciptaan Tuhan. Mereka dan juga manusia akan sama-sama menyukai segala hal yang ada di bumi yang Tuhan ciptakan. Selain pohon tanaman yang disukai hantu dan setan, disukai makhluk halus, disukai arwah penasaran, disukai jurik jahat, dan disukai dedemit. Juga ada beberapa jenis tanaman hias, yang dipercaya sangat baik ditanam di depan rumah, sebab jenis tanaman ini dipercaya dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang dipercaya dapat mengundang rezeki, dapat mengundang jodoh, dapat mengundang hoki, dapat mengundang keberuntungan. Kepercayaan yang bersumber dari cerita para orang tua, yang diwariskan kepada anaknya dan cucunya. Kepercayaan yang bersumber dari primbon, dan kepercayaan yang bersumber dari Feng Shui. Yang pertama adalah, pohon bunga kenanga. Pohon dengan bunga yang sering digunakan, untuk nyekar di kuburan ini, memang terkenal sebagai pohon yang disukai hantu. Tapi yang jarang orang tahu, bahwa ternyata pohon bunga kenanga, juga dipercaya, dapat mengundang hantu tuyul untuk datang. Halaman rumah yang ditanami pohon bunga kenanga, maka akan dianggap sebagai tempat pemakaman, oleh hantu pencuri uang ini. Halaman rumah yang ada pohon bunga kenangannya, akan sering menjadi tempat singgah makhluk halus tuyul. Jika rumah sering didatangi hantu tuyul, maka dipercaya, pemilik rumah akan sering kehilangan uang. Konon katanya apabila saat bulan purnama, pada saat bulan sedang terang sinarnya. Tepat jam 1 malam, apabila ada tuyul datang mendekati pohon kenanga yang ditanam di halaman rumah. Maka itu pertanda, bahwa ada tetangga dekat, yang memelihara pesugihan tuyul. Tapi pohon kenanga, tidak selalu dianggap sebagai pohon pembawa sial. Pohon kenanga dapat membawa keberuntungan, apabila menanamnya di samping sebelah kanan rumah. Dengan menanam pohon kenanga di samping sebelah kanan rumah, maka dipercaya, pohon tersebut dapat mengundang keberuntungan. Katanya dengan menanam pohon kenanga di samping kanan rumah, apabila anggota keluarga ada yang belum bertemu jodohnya, maka dalam waktu yang tidak lama, akan bertemu dengan pasangan hidupnya. Yang kedua adalah, pohon waru. Pohon waru bukan termasuk tanaman hias, karena belum ada yang sengaja menanam pohon waru, supaya halaman rumahnya menjadi indah. Akan tetapi pohon waru memiliki bunga yang cantik, bunganya berwarna kuning. Pada saat musim berbunga, pohon ini akan lebih banyak bunganya daripada daunnya. Pohon waru ini, dipercaya bisa untuk syarat menukar pohon yang dianggap angker untuk ditebang. Maksudnya begini, apabila ada pohon tua yang dianggap angker, dan pohon tersebut akan ditebang. Maka supaya tidak menimbulkan petaka bagi penebang pohon tersebut, pohon waru bisa digunakan untuk gantinya. Pohon waru juga dipercaya, sebagai pohon yang disukai hantu tuyul, untuk bermain-main di bawahnya. Katanya hantu pencuri uang yaitu tuyul, pada saat malam menjelang pagi. Mereka suka bermain di bawah pohon waru, pohon dengan daun berbentuk hati, dengan bunga berwarna kuning ini. Itu sebabnya apabila di depan rumah ada pohon waru, sebaiknya rajin dipangkas rantingnya, supaya tidak rindang daunnya, supaya tidak digunakan sebagai tempat bermain hantu tuyul. Yang ketiga adalah, pohon pesugihan yang terkenal di Gunung Kawi. Gunung Kawi,
sebuah tempat yang sering didatangi oleh orang yang mencari pesugihan. Pohon yang dianggap sebagai pohon pesugihan. Pohon yang dikeramatkan di Gunung Kawi adalah pohon Dewandaru. Konon katanya, jika bertapa di bawah pohon Dewandaru, dan kejatuhan buah, kejatuhan daun, kejatuhan ranting dari atas pohon ini, maka orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan tertentu. Keistimewaan tertentu yang dimaksud adalah bisa menjadi orang kaya dadakan. Akan tetapi, tidak mudah untuk kejatuhan buah, kejatuhan daun dan ranting dari pohon Dewandaru ini. Bahkan banyak yang bertapa di bawah pohon Dewandaru selama 1 hari 1 malam, tetapi tidak kejatuhan apapun dari pohon Dewandaru ini. Pohon Dewandaru dalam terminologi Jawa dapat diartikan sebagai kayu pembawa wahyu dari dewa. Kata Dewandaru banyak dijumpai dalam kisah pewayangan maupun dalam kasanah bahasa Jawa dan Sansekerta. Karena itulah, pohon bernama Dewandaru ini kemudian dikaitkan dengan hal mistis. Buah Dewandaru bisa dimakan, rasa dari buah ini asam dan manis. Pohon Dewandaru sangat baik ditanam di depan rumah, selain dipercaya sebagai pohon pembawa rezeki, dipercaya sebagai pohon pesugihan. Pohon dengan buahnya yang warna-warni ini dapat menambah cantik halaman rumah. Yang keempat adalah bunga kertas. Bunga kertas adalah tanaman yang memiliki bunga berwarna-warni. Dalam Feng Shui, tanaman ini dipercaya dapat membuat keluarga menjadi lebih harmonis, langgeng, dan penuh kasih sayang. Selain itu, bunga kertas juga dipercaya dapat menarik energi positif. Energi positif yang dimaksud adalah dapat menarik keberuntungan, dapat menarik rezeki ke dalam rumah. Tanaman hias berbunga ini bisa ditanam di depan rumah, di halaman rumah, atau ditanam di dekat teras. Yang kelima adalah tanaman yang dianggap sebagai tanaman pengundang rezeki, yaitu Swedish Ivy. Tanaman ini adalah tanaman tahunan yang berasal dari Afrika Tenggara. Jarang yang menggunakan tanaman ini sebagai tanaman hias. Padahal tanaman ini salah satu tanaman terbaik. Yang dianggap sebagai tanaman yang dapat menarik uang ke rumah, dapat menarik rezeki. Untuk yang ingin menanam tanaman Swedish Ivy, jangan meletakkan tanaman ini di tempat yang terkena sinar matahari langsung, karena tanaman ini bisa mati. Sebaiknya diletakkan di teras saja, yang sedikit kurang terkena sinar matahari. Yang keenam adalah tanaman ubi gadung. Tanaman ini termasuk jenis tanaman ubi rambat, tanaman yang tumbuh menjalar atau merambat. Ubi dari tanaman gadung berwarna putih. Ubi dari tanaman gadung ini bisa dikonsumsi. Akan tetapi, perlu proses yang tidak mudah untuk mengolah ubi dari tanaman ini supaya dapat dimakan, karena tanaman ubi gadung mengandung racun. Dari mulai batangnya yang menjalar, sampai dengan ubinya yang berada di dalam tanah, seluruhnya mengandung racun. Itulah sebabnya tanaman ubi gadung adalah jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah, tidak baik apabila ditanam di halaman rumah atau ditanam di dekat teras rumah. Karena batangnya yang menjalar dari tanaman ini dapat mengeluarkan cairan semacam getah dan sangat beracun. Apabila cairan dari batang tanaman gadung sampai tertelan, maka kurang dari 1 jam, orang yang menelan cairan getah dari tanaman gadung ini, perutnya akan terasa mual, kepalanya terasa pusing, dan muntah-muntah. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di dekat rumah. Semua tanaman memang ada manfaatnya, tapi manusia diberi akal pikiran untuk memilih tanaman yang tidak berbahaya untuk dirinya dan keluarganya. Cairan getah dari tanaman ini sangat bening, tidak terlihat dan sangat berbahaya. Apabila tangan tidak sengaja terkena getah dari tanaman ini, lalu menyentuh makanan, maka makanan yang disentuhnya akan mengandung racun gadung. Yang ketujuh adalah pohon ara.
Pohon ara, apabila dilihat dari kejauhan terlihat seperti pohon beringin. Pohon ara bisa tumbuh tinggi, tinggi pohon ara bisa melebihi rumah. Konon katanya hantu penghuni pohon ara, sering berwujud mirip dengan pohonnya. Selain berwujud seperti pohonnya, hantu penghuni pohon ara juga akan berubah wujud sebagai sosok manusia bertubuh besar, dengan rambut panjang yang kusut. Karena hantu penghuni pohon ara sangat jahil, dan sering menampakkan diri, maka akan menakutkan apabila pohon ini ditanam di depan rumah. Yang kedelapan adalah, tanaman hias kuping gajah. Tanaman dengan daun lebar seperti telinga gajah, juga dipercaya sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman pembawa rezeki. Menurut primbon Jawa, apabila tanaman ini tumbuh subur di depan rumah, maka dipercaya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya tanaman kuping gajah ini dipercaya sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang kesembilan adalah tanaman hias bunga tulip. Ulat sangat suka mengunyah daun dari pohon tulip. Mereka para ulat ini akan sehat dan gemuk di atas daun pohon tulip. Jadi apabila menanam pohon bunga tulip di dekat teras rumah, harus rajin diperiksa. Jangan sampai badan gatal karena menyentuh ulat yang berada di daun pohon tulip. Yang ke-10 adalah pohon sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan. Untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya banyak yang percaya bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Yang ke-11 adalah tanaman gantung foxgloves. Tanaman hias berbentuk lonceng berwarna ungu ini memang sangat unik. Akan tetapi di balik pesona indah tanaman foxgloves, ternyata mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman ini sampai tertelan, maka bisa menyebabkan kejang, menyebabkan badan gemetar, bisa membuat denyut nadi melemah. Kalau tertarik merawat tanaman hias ini, pastikan meletakkannya di tempat yang aman, tidak terlalu dekat dengan teras rumah. Yang ke-12 adalah tanaman bunga lantana. Tanaman yang sering ditanam di taman kota, terutama pada daerah yang memiliki suhu udara lebih dingin. Tanaman lantana memiliki bunga yang berukuran mungil, berwarna putih, berwarna kuning, merah, dan berwarna ungu. Terkadang dalam satu kelopak bunga, terdapat warna bunga yang berbeda. Daun dari tanaman ini mengeluarkan aroma seperti daun jeruk ketika diremas. Dan yang harus diwaspadai, bahwa semua bagian tanaman bunga lantana mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman bunga lantana sampai tertelan, maka bisa berbahaya untuk manusia, dan berbahaya untuk hewan peliharaan. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di area depan rumah, seperti di halaman atau di teras rumah. Yang ke-13 adalah tanaman hias bunga anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan, dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga, berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda, dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih, melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan dan kedamaian. Karena itulah bunga anggrek sangat cocok diletakkan, atau ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-14 adalah tanaman hias berbunga, bernama wisteria. Wisteria merupakan tanaman hias dengan bunga yang cantik, tanaman yang tumbuh dengan menjuntai ke bawah. Tanaman hias ini populer di Jepang dan Cina. Namun,
bagian bijinya ternyata beracun untuk manusia dan hewan peliharaan. Zat saponin yang terkandung dalam biji tanaman wisteria, jika sampai tertelan bisa menyebabkan gejala seperti pusing, muntah, bahkan bisa pingsan. Tanaman ini sangat cocok untuk mempercantik pagar area taman. Karena tanaman ini mengandung racun pada bijinya, maka sebaiknya tidak ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-15 adalah pohon buah yang katanya pamali, atau tidak boleh ditanam di depan warung atau toko, yaitu pohon anggur. Banyak yang percaya bahwa apabila menanam pohon anggur di depan warung atau toko, dapat membuat warung dan toko menjadi sepi pembeli. Jika ada yang penasaran dan memiliki warung atau toko, maka bisa menanam pohon anggur ini, menanamnya di depan warung atau toko miliknya. Yang ke-16 adalah bunga Wijaya Kusuma. Berdasarkan makna kata, Wijaya Kusuma berarti keindahan yang melambangkan panguripan atau daya hidup. Makna dari kata Wijaya Kusuma secara utuh, bahwa bunga ini melambangkan kehidupan yang indah, kehidupan yang cukup, serta memiliki kedudukan, sehingga disegani di lingkungan masyarakat. Bunga Wijaya Kusuma ini merupakan bunga kesukaan para raja di Jawa. Pada waktu itu, hanya keturunan bangsawan atau keturunan raja saja yang boleh menanamnya. Dan beruntung, di zaman sekarang siapa saja boleh menanam bunga ini, bahkan bibitnya bisa minta pada tetangga. Selain bibit dari bunga ini mudah didapat, bunga Wijaya Kusuma juga sangat mudah ditanam. Cukup dengan mendapatkan satu bilah daunnya, tancapkan di tanah yang subur, maka 1 bulan kemudian sudah panjang tunasnya. Konon katanya, sesuai dengan makna dari kata Wijaya Kusuma, maka bunga ini merupakan lambang doa bagi penanamnya. Dengan menanam bunga Wijaya Kusuma, maka penanamnya akan kejatuhan berkah. Kejatuhan berkah yang dimaksud adalah, bunga ini membawa keberuntungan bagi keluarga si penanam. Apabila bunga Wijaya Kusuma mekar tepat pada malam Jumat, maka itu pertanda bahwa dalam waktu yang tidak lama, pemilik bunga akan mendapatkan rezeki besar yang tidak diduga. Itulah sebabnya bunga ini sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang ke-17 adalah bunga melati. Tanaman hias berbunga yaitu melati, tidak baik apabila ditanam di dekat teras rumah. Sebab tanaman bunga melati termasuk jenis tanaman semak yang tumbuh rendah. Karena itulah tanaman ini menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi ular untuk bersarang. Itulah beberapa jenis tanaman. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Dan juga jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial.